Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami sangat bersyukur. Pagi ini kami bangun dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar firman ini masuk ke dalam hati kami, menjadikan kami kuat iman di dalam Tuhan dan semakin mencintai firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ester pasal yang pertama sampai pasal yang ke-10. Ayo adik-adik buka Alkitabnya ya. Cerita sekolah minggu kita hari ini bercerita tentang Ratu Ester yang baik, pemberani, dan bijaksana. Jadi firman Tuhan hari ini kita beri judul Kebaikan menang atas kejahatan. Orang Israel juga disebut orang Yahudi, dan Ester adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia di dalam benteng Susan. Ester terlahir dengan nama Hadasa. Ia tinggal dengan saudaranya yang bernama Mordekai karena dia adalah seorang anak yatim. Dan sejak orang tuanya meninggal, Mordekai saudaranya membesarkan Ester seperti anak sendiri. Ester dan Mordekai adalah orang Yahudi yang cukup penting di kerajaan Persia. Ester adalah seorang ratu yang dipilih langsung oleh raja. Saat itu yang memerintah sebagai raja di kerajaan Persia adalah Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros sebenarnya sudah memiliki ratu, namun ratu tersebut telah diusir jauh dari istana karena telah melanggar titah raja. Jadi pada suatu hari Wasti sang ratu telah melakukan kesalahan yang besar. Ia tidak taat kepada perintah raja. Hal itulah yang membuat Ratu Wasti dibuang jauh dari istana. Setelah Ratu Wasti dibuang, kemudian raja mencarikan ratu yang baru untuk menggantikan posisi Ratu Wasti. Tahukah adik-adik siapa ratu yang terpilih? Iya adik-adik, Ester, gadis muda berkebangsaan Yahudi yang sangat cantik. Karena kecantikannya inilah ia mengalahkan gadis-gadis muda lainnya. Kini Ester menjadi ratu di kerajaan Persia. Ada seorang pegawai raja yang memiliki kekuasaan yang besar di istana benteng Susan. Ia baru saja menerima kabar baik. Pangkatnya telah dinaikkan oleh raja. Dengan demikian, ia menjadi orang paling penting di dalam benteng Susan. Lihat saja, semua orang datang kepadanya untuk memberi penghormatan. Setiap orang yang datang dan melihatnya selalu sujud dan membungkuk tunduk kepadanya. Orang itu bernama Haman. Ia sangat angkuh dan hatinya sangat jahat. Namun di antara orang banyak yang datang menyanjung dan tunduk membungkuk kepada Haman, ada satu orang yang tidak tunduk dan tidak menghormati Haman, yaitu Mordekai, saudara Ratu Ester. Mordekai hanya mau tunduk dan menyembah kepada Tuhan saja. Karena sikap Mordekai yang tidak mau tunduk kepada Haman ini, Haman menjadi sangat marah. Ia menyusun sebuah rencana yang sangat jahat, bukan hanya untuk Mordekai saja, tetapi untuk seluruh orang-orang Israel Yahudi yang ada di Persia, yang ada dalam kekuasaan kerajaan Ahasiweros. Haman datang menghadap raja, lalu menyampaikan kepada raja keluhannya. Ia berdusta kepada raja mengenai orang Israel Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang jahat yang tidak menghargai hukum-hukum kita yang mulia. Mereka mempunyai hukum dan aturan sendiri, kata Haman kepada raja.
Haman meminta supaya raja mengeluarkan sebuah perintah untuk membunuh, memunah, dan membinasakan orang Israel Yahudi yang ada di Persia tanpa ada sisa. Tua muda, wanita, dan anak-anak semuanya tidak terluput. Raja tidak tahu kalau Ester sang ratu adalah seorang Yahudi juga. Usul itu diterima oleh raja. Dikeluarkanlah sebuah perintah dan dibacakan di semua daerah kekuasaan Raja Ahasiweros. Surat perintah itu untuk membunuh orang Israel Yahudi dalam 1 hari saja. Ketika Mordekai mendengar surat keputusan itu, ia menggoyahkan pakaiannya. Hatinya bergetar. Ia menangis dengan sedih. Ia menggunakan pakaian berkabung. Ia berjalan sambil meraung-raung sampai ke dekat pintu gerbang istana raja. Namun, ia tidak bisa masuk untuk menemui sang ratu dengan pakaian berkabung itu. Dan bukan hanya Mordekai saja yang sedang berduka cita karena perintah raja itu, tetapi semua orang Yahudi, mereka memakai pakaian berkabung dan berpuasa. Hal ini kedengaran juga kepada sang ratu. Hati sang ratu sangat risau. Ia sangat penasaran mengapa Mordekai memakai kain kabung. Ia lalu mengirimkan pakaian kepada Mordekai, namun Mordekai tidak mau menerimanya. Mordekai mengirim pesan kepada Ester, "Orang Israel dalam bahaya, kita semua akan dibinasakan. Pergilah kepada raja dan memohonkanlah belas kasihannya," kata Mordekai dalam pesannya. Ester sangat bingung karena hukum di Persia tidak memperbolehkan seseorang menemui raja kecuali ia diundang atau dipanggil untuk menghadap raja. Kemudian Ester mengirim pesan kepada Mordekai untuk berpuasa. Mordekai dan seluruh orang Israel, Ester juga di istananya akan berpuasa, ia dan dayang-dayangnya selama 3 hari. Mereka tidak makan, tidak minum, baik pagi, siang, bahkan malam. Setelah 3 hari berlalu, Ester kembali mengenakan pakaian ratu dan ia pergi untuk menghadap raja. Ia berharap cemas. Ia berharap belas kasihan raja supaya mau mengulurkan tongkatnya kepadanya. Ester sungguh beruntung. Ketika Ester datang menghadap, raja mengulurkan tongkat emasnya lalu bertanya, "Apakah keinginan Ester?" Ester sang ratu menjawab, ia ingin mengundang raja dan pejabat tingginya yaitu Haman untuk datang ke pestanya malam ini. Pada malam pesta itu, Ester mengundang lagi raja dan Haman ke pesta kedua di malam berikutnya. Di pesta kedua ini, raja bertanya apa keinginan Ester. Ester berkata bahwa ada orang yang ingin membunuh dan membinasakan ia dan bangsanya. "Tolong selamatkanlah kami," kata ratu memohon. Raja sangat marah dan bertanya, "Siapakah orang yang berani berbuat demikian?" Ester menjawab, "Orang itu adalah Haman tuanku." Raja kemudian memerintahkan supaya Haman segera dihukum mati, dan itulah nasib Haman. Haman pada akhirnya dihukum mati. Tetapi karena peraturan yang dibuat Haman itu tidak bisa dibatalkan oleh raja sekalipun, maka raja mengangkat Mordekai sebagai penguasa atas para pejabat dan membuat aturan yang baru. Mordekai membuat peraturan yang baru di mana orang Yahudi diperbolehkan membela dan berjuang untuk diri mereka sendiri. Pada hari itu orang-orang Yahudi menang dan mengalahkan para musuh-musuhnya. Pada hari itu kejahatan dikalahkan oleh kebaikan. Haman yang jahat dikalahkan Ester yang baik. Adik-adik, pelajaran hari ini adalah Ester berpuasa untuk keselamatan dirinya dan bangsanya. Ester berjuang melawan kemustahilan. Pilihannya hanya ada 2, hidup atau mati. Tetapi Ester tetap berjuang. Ia berharap raja bermurah hati pada hari ia datang untuk menghadap raja. Karena jika tidak, maka hukumannya adalah kematian. Karena keberaniannya, Ester menang dan mendapat kemurahan hati raja dan bangsanya menang.
Adik-adik, apapun tantangan kita hari-hari ini di sekolah, di rumah, bersama teman-teman, ayo terus berjuang ya. Jangan mudah menyerah dan jangan menjadi seperti Haman yang jahat, karena apa yang kita lakukan dan kerjakan akan berbuah, dan buah perbuatan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, maka kita akan memakan hasil yang jahat juga. Tetapi jika kita berbuat baik, maka kita akan menerima hasil yang baik juga. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami banyak belajar dari firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntun kami terus untuk selalu berbuat kebaikan, agar kami juga mendapat hasil yang baik dari setiap perbuatan kami. Dan jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.